Bab penutup. Bab 35, Pertemuan, Pernikahan, dan Keabadian Cinta. Seminggu setelah upacara wisuda yang penuh haru, kehidupan di Bandung mulai kembali ke ritme normalnya, atau setidaknya, versi baru dari normal. Salsa dan Randy menghabiskan hari-hari dengan merencanakan masa depan mereka. Mereka membicarakan rencana ekspansi GFC di Indonesia, mempertimbangkan tawaran kerja untuk Randy sebagai Chief Auditor, dan, yang paling membuat jantung berdebar, merencanakan pernikahan sederhana yang mereka idamkan. Namun, ada satu hal yang mengganjal di hati Salsa sejak pidato wisudanya. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat bayangan samar, perasaan aneh bahwa seseorang mengawasinya dengan penuh kasih sayang. Perasaan bahwa ayahnya, entah bagaimana, tidak benar-benar pergi. Malam itu, saat mereka berdua duduk di balkon apartemen kecil mereka, menikmati udara sejuk Bandung dan bintang-bintang yang mulai bermunculan, ponsel Salsa berdering. Nomor tidak dikenal, kode internasional, +971, Dubai. Tangan Salsa bergetar saat mengangkat panggilan. Halo. Heningan sesaat. Kemudian, suara yang ia kenal begitu dalam, suara yang telah ia rindukan selama bertahun-tahun, suara yang ia pikir tidak akan pernah ia dengar lagi. Salsa, anakku, ini ayah. Dunia Salsa berhenti berputar, ponsel hampir terjatuh dari tangannya. Randy, yang melihat wajahnya berubah pucat, langsung mendekat dan memegang bahunya untuk menopang. Ayah. Suaranya bergetar hebat. Ayah masih hidup? Ya, nak, ayah masih hidup. Dan ayah mohon maaf sebesar-besarnya karena membiarkanmu selama ini. Suara Arman Santoso penuh penyesalan yang mendalam. Ayah tahu ini tidak adil, ayah tahu ini menyakitimu. Tapi ayah harus melindungimu dari musuh yang jauh lebih berbahaya daripada Leo Wijaya. Air mata mengalir deras di pipi Salsa. Kenapa ayah tidak bilang? Kenapa ayah membiarkan aku? Membiarkan aku berpikir aku sendirian? Karena jika mereka tahu ayah masih hidup, mereka akan menggunakanmu untuk menemukanku. Dan ayah tidak akan membiarkan itu terjadi. Arman berhenti sejenak, suaranya semakin lembut. Tapi sekarang, setelah kamu membuktikan dirimu, setelah kamu menjadi pemimpin yang kuat, setelah kamu mengalahkan Leo dan Feng, setelah kamu membangun aliansi yang solid, ayah rasa kamu sudah siap. Siap untuk tahu kebenaran, siap untuk bertemu. Di mana ayah? Salsa berbisik, suaranya hampir tidak terdengar. Datanglah minggu depan ke Dubai. Bawa Randy, Lucy, dan Bram. Kalian semua pantas tahu kebenaran. Nak, ayah ingin memelukmu lagi. Sebelum semuanya terlambat. Maksudnya apa ayah? Salsa panik. Apakah ayah sakit? Tidak, nak, ayah sehat. Maksud ayah, sebelum kehilangan lebih banyak waktu berharga bersama putri kesayangan ayah. Nada suaranya menjadi hangat. Ayah sudah menyelesaikan semua ancaman, konsorsium yang dulu memburu kita sudah dilumpuhkan. Ayah bekerja sama dengan Interpol dan beberapa pemerintahan untuk mengungkap jaringan korupsi mereka. Mereka sudah tidak bisa menyakiti kita lagi, kamu aman sekarang, Salsa. Kita semua sudah aman. Salsa terisak-isak, tangannya menutupi mulut. Randy memeluknya erat, memberikan kekuatan. Ayah bangga padamu, lanjut Arman, suaranya bergetar emosi. Pidatomu di wisuda. Ayah menontonnya. Setiap kata yang kamu ucapkan telah membuktikan kamu sudah menjadi wanita yang jauh lebih hebat daripada yang pernah ayah bayangkan. Ibumu pasti tersenyum di surga melihatmu. Ayah. Salsa tidak bisa berkata apa-apa lagi, hanya menangis. Datanglah, nak. Mari kita akhiri semua kebohongan.
Mari kita menjadi keluarga lagi, dan ayah ingin bertemu dengan pria yang berhasil menaklukkan hati putri ayah. Terdengar senyum di suaranya. Randy Wirayuda, kan? Ayah sudah banyak mendengar tentangnya. Dia pria baik, pria yang berani. Ayah ingin berterima kasih padanya karena menjaga putri ayah saat ayah tidak bisa. Randy, yang mendengar percakapan itu, merasa matanya berkaca-kaca. Ayah, kami akan datang, Salsa akhirnya berkata dengan suara yang lebih mantap. Minggu depan, kami akan datang. Terima kasih, anakku. Ayah akan menunggu. Ayah mencintaimu, nak. Aku juga, ayah. Panggilan berakhir, Salsa memeluk Randy dengan sangat erat, menangis sejadi-jadinya, bukan air mata kesedihan, tetapi air mata lega yang luar biasa. Ayahnya hidup. Setelah bertahun-tahun berpikir ia kehilangan segalanya, ternyata yang paling berharga masih ada. Seminggu kemudian, Salsa, Randy, Lucy, dan Bram tiba di Dubai. Kota yang berkilauan dengan gedung-gedung pencakar langit futuristik, mal mewah, dan gurun pasir yang membentang luas di kejauhan. Namun bagi Salsa, semua kemegahan itu tidak berarti apa-apa, yang penting hanya satu, bertemu ayahnya. Mereka dijemput oleh sedan mewah yang membawa mereka ke sebuah penthouse di area marina. Lift berhenti di lantai 52. Pintu terbuka langsung ke ruang tamu yang luas dengan pemandangan spektakuler. Burj Khalifa berdiri megah di kejauhan, sementara matahari sore mewarnai langit dengan gradasi oranye dan ungu. Dan di sana, berdiri di tengah ruangan, adalah Arman Santoso. Rambut mulai memutih, wajah lebih keriput dari yang Salsa ingat, tetapi mata itu, mata yang penuh kehangatan dan kecerdasan, persis seperti dalam ingatannya. Mata yang sama dengan matanya sendiri. Ayah, Salsa berbisik. Salsa. Mereka berlari satu sama lain. Pelukan yang terjadi adalah pelukan yang telah tertunda bertahun-tahun, pelukan yang dipenuhi air mata, penyesalan, pengampunan, dan cinta yang tidak pernah padam meski jarak dan waktu memisahkan. Maafkan ayah, nak, Ishak Arman, membelai rambut putrinya seperti saat Salsa masih kecil. Maafkan ayah karena meninggalkanmu, karena membiarkanmu berjuang sendirian, karena tidak ada di saat kamu membutuhkan ayah. Tidak ayah, Salsa menggeleng, menatap wajah ayahnya dengan mata basah. Ayah melindungiku dengan cara yang ayah bisa. Ayah mengorbankan segalanya, identitas, kehidupan normal, kesempatan melihatku tumbuh demi menjagaku aman. Aku mengerti sekarang, dan aku tidak marah. Aku sangat merindukan ayah. Mereka berpelukan lama, menangis bersama, melepaskan semua luka dan kerinduan yang tertimbun selama ini. Randy, Lucy, dan Bram berdiri di sisi, memberikan ruang untuk momen pribadi ini. Tetapi Arman, setelah beberapa menit, melepaskan pelukan dan menoleh ke arah mereka. Kalian pasti Randy, Lucy, dan Bram, katanya dengan senyum hangat meski wajahnya masih basah air mata. Terima kasih karena menjaga putri saya saat saya tidak bisa. Terima kasih karena memberikan dia keluarga saat dia kehilangan keluarganya. Kalian adalah berkat bagi hidup saya. Pak Arman, Randy maju dan membungkuk hormat, saya yang harus berterima kasih. Putri Anda menyelamatkan saya dari kehidupan yang dipenuhi kebohongan. Dia mengajarkan saya arti cinta sejati dan keberanian, saya berjanji akan menjaganya selamanya. Arman menatap Randy dengan mata yang menilai, tetapi tidak dengan kecurigaan, melainkan dengan rasa hormat. Saya tahu tentangmu, Randy Wirayuda, saya tahu pengorbananmu. Bagaimana kamu menjadi agen ganda untuk melindungi putriku? Bagaimana kamu kehilangan identitasmu sendiri dalam prosesnya?
Kamu pria yang langka, pria yang memilih kebenaran di atas kenyamanan. Saya bangga Salsa memilihmu. Ia mengulurkan tangan. Randy menjabatnya dengan erat, jabat tangan antara dua pria yang sama-sama mencintai Salsa dengan cara mereka masing-masing. Dan kalian berdua, Arman menoleh ke Lucy dan Bram, saya dengar kalian mempertaruhkan nyawa untuk membantu putri saya. Lucy, pengacara muda yang brilian. Bram, insinyur yang jujur. GFC akan selalu terbuka untuk kalian. Kalian adalah keluarga sekarang. Malam itu, mereka berlima duduk di ruang makan besar, menikmati makanan sederhana yang disiapkan Arman sendiri, nasi goreng spesial, seperti yang dulu sering ia buat untuk Salsa kecil. Dan di sana, di bawah langit Dubai yang bertabur bintang, Arman menceritakan segalanya. Tentang bagaimana ia terpaksa bersembunyi setelah mengetahui ada konspirasi besar untuk membunuhnya dan mengambil alih GFC. Tentang bagaimana ia bekerja sama dengan Interpol selama bertahun-tahun untuk membongkar jaringan korupsi internasional yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Tentang bagaimana ia mengawasi Salsa dari jauh, setiap langkahnya, setiap kemenangannya, setiap air matanya. Aku ingin datang setiap kali kamu menangis, kata Arman dengan suara serak. Setiap kali kamu merasa sendirian, tapi aku tidak bisa, karena kehadiranku akan membahayakan nyawamu. Jadi aku bisa hanya menonton. Dan berdoa. Berdoa agar kamu kuat. Dan ternyata, kamu jauh lebih kuat daripada yang pernah kubayangkan. Bagaimana dengan konsorsium itu? Tanya Randy. Ayah bilang mereka sudah dilumpuhkan. Arman mengangguk. 3 minggu lalu, operasi gabungan Interpol, FBI, dan beberapa badan intelijen berhasil menangkap 47 anggota inti mereka di 12 negara. Aset mereka dibekukan, jaringan mereka hancur. Pemimpin mereka, seorang Taipan dari Eropa Timur bernama Viktor Kozlov, sudah diekstradisi ke Den Haag untuk menghadapi pengadilan internasional. Mereka tidak akan bisa menyakiti kita lagi. Jadi sudah berakhir, Salsa hampir tidak percaya. Semuanya sudah berakhir? Sudah anakku, Arman tersenyum dengan lega. Kita bebas sekarang, kamu bisa hidup tanpa menoleh ke belakang. Kamu bisa membangun GFC menjadi perusahaan yang kita impikan, perusahaan yang membawa kebaikan, bukan keserakahan. Dan akhirnya ayah bisa pulang. Pulang, Salsa menatap ayahnya dengan harapan. Ya, pulang ke Indonesia, pulang bersamamu, jika kamu mau ayah ada di sana. Tentu saja aku mau, Salsa memeluk ayahnya lagi, menangis bahagia. Aku selalu mau ayah di sisiku. 3 bulan kemudian, di Bandung yang cerah dan hangat, sebuah pernikahan sederhana namun penuh makna digelar di tempat yang paling istimewa bagi Salsa dan Randy, taman kampus mereka. Taman